Halo, jumpa lagi dengan saya Roni De La Serna selaku founder dari Hipnotis Halus ya. Jadi kali ini saya akan mencontohkan beberapa teknik-teknik preinduksi ya. Dan di sini ada teman saya yang akan membantu. Namanya Mbak siapa, Mbak? Agnes. Mbak Agnes ya. Oke. Ngomongnya agak kenceng aja nggak apa-apa, Mbak. Oh iya. Ya. Jadi untuk pertama kali ketika kita mau menghipnotis orang, bagi pemula saya sarankan untuk menguasai teknik preinduksi dulu. Preinduksi adalah proses di mana kita melakukan kedekatan secara emosional maupun secara individu, membangun kepercayaan kepada subjek atau klien kita. Karena nggak mungkin juga kita ketemu orang kemudian kita hipnotis, itu bisa tapi kemungkinan gagalnya akan lebih banyak. Jadi sebisa mungkin ajaklah klien atau ajaklah orang yang akan Anda hipnotis itu ngobrol-ngobrol biar santai, kayak misalnya namanya siapa, terus asalnya dari mana, hobinya apa, ajakin ngobrol aja biar cair. Itu yang dilakukan untuk preinduksi, membuat suasana cair, membangun keakraban supaya orang itu percaya kepada Anda. Ketika sudah, Anda boleh melakukan tes uji sugestibilitas kepada seseorang yang ingin Anda hipnotis, karena bagi Anda yang pemula, Anda mungkin akan sulit mengetahui orang ini sugestif apa tidak, kecuali dengan di tes sugesti yang akan saya contohkan berikut ini. Nah, untuk pertama kali yang akan saya lakukan adalah tes sugesti untuk jari lengket seperti ini. Oke, dan sini ada Mbak Agnes yang akan membantu saya. Oke, Mbak Agnes, sekarang gini nih. Mbak Agnes, apa sih punya pengalaman nggak tentang hipnotis? Punya ya, kemarin sudah merasakan hipnotis ya. Oke, sekarang gini Mbak Agnes, coba sekarang Mbak Agnes itu tangannya boleh kayak gini coba. Oke, gitu. Boleh jadi boleh seperti ini atau boleh diginikan semuanya. Jadi kalau dilengketkan semuanya kayak gini itu untuk membuat biar lengketnya itu jauh mudah diterima ya. Kalau gini kan kadang masih inggring, masih apa ya, tipis lah. Tapi kalau gini kan lebih kuat tentunya. Coba boleh gitu Mbak Agnes. Oke. Menurut Mbak Agnes, lem yang paling kuat lem apa, Mbak? Lem Alteco. Lem Alteco. Pernah kena lem Alteco? Pernah. Pernah ya? Pernah kena lem Alteco? Pernah. Oke, bayangin aja Mbak, misalnya nih, di jarinya ini kena lem Alteco, ya. Misalnya aja, fokus ke sini Mbak, fokus ke tangannya. Misalnya tangannya itu kena lem Alteco, kira-kira bisa dilepas nggak Mbak Agnes? Enggak. Nggak bisa dilepas ya, oke. Coba sekarang bayangin, seandainya tangannya itu kena lem Alteco, banyak banget tangannya kena lem Alteco. Sekarang kalau kena lem Alteco kira-kira jadi keras apa jadi lembek? Keras. Keras. Coba sekarang jadi keras juga. Kalau keras nggak bisa dibuka tangannya. Paham ya Mbak Agnes ya? Berarti kalau ini kena lem Alteco tangannya jadi keras, berarti nggak bisa dibuka. Berarti ketika nanti tak suruh buka tangannya harusnya bisa dibuka apa nggak bisa Mbak? Enggak. Nggak bisa ya. Berarti hitungan ketiga nanti nggak bisa dibuka ya? Iya. Paham ya? Oke, hitungan ketiga bisa dibuka. 1, 2, 3. Coba sekarang dibuka. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Serius, coba dipaksa lagi. Hah? Lengket ya Mas. Dipaksa lagi coba. Udah. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Serius nggak bisa. Serius. Sadar ya tapi ya? Sadar. Ya, oke. Ya, ini membuktikan bahwasannya ketika kita sudah melakukan tahap tes sugestibilitas jari lengket dan Mbak Agnes ternyata bisa, artinya Mbak Agnes termasuk orang tipikal yang sugestif. Oke ya? Oke, nggak bisa beneran Mbak ya? Nggak bisa. Oke, sekarang hitungan ketiga normal, Mbak. Normal. Bisa ya? Nah, bisa. Gitu teman-teman. Jadi ketika kita sudah melakukan tes sugesti seperti ini berhasil, artinya orang yang akan kita lakukan hipnotis berarti dia orang sugestif. Kalau orang sugestif biasanya dihipnotis dengan cara apapun akan menjadi lebih mudah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita mendapatkan klien yang ketika kita seperti ini gagal? Caranya bagaimana? Caranya cukup diedukasi. Misalnya gini katakanlah, tadi tanya gini Mbak Agnes ya. Nah gini. Jadi kuncinya adalah oke, hitungan ketiga sekarang dibuka. Saat Anda buka maka tidak akan bisa dibuka. Jadi 1, 2, 3 silahkan dibuka maka tidak akan bisa dibuka. Jadi ada tambahan kata-katanya maka tidak akan bisa dibuka. Itu ya. Jadi jangan 1, 2, 3 silahkan dibuka. Artinya kalau kita bilang silahkan dibuka, kadang informasi yang diterima itu adalah malah suruh buka gitu loh. Jadi menghilangkan kalimat sugesti yang kita tanamkan di depan tadi. Makanya hitungan ketiga silahkan dibuka maka tidak bisa dibuka. Tambahi maka. Itu lebih bagus ya. Nah, bagaimana sekarang kita mendapatkan orang ketika seperti ini dan ketiga nggak bisa dilepas, ternyata dia bisa membuka seperti ini misalnya. Bisa membuka seperti ini. Nah, biasanya saya edukasi ya, karena terkadang apapun yang kita ucapkan itu terkadang tidak dipahami, tidak dimengerti, tidak diikuti oleh klien atau subjek kita. Karena syarat hipnotis itu adalah PMI ya, paham mau ikut. Jadi kalau orang sudah memahami perintah kita,
mau perintah kita dan mengikuti itu pasti kena. Nah, bagaimana kalau misalnya gagal seperti ini? Biasanya waktu awal, coba tanya gini lagi Mbak, biasanya waktu awal, oke sekarang bayangkan semakin lengket, itu biasanya saya cek gini Mbak, saya cek gini teman-teman ya, saya cek gini. Kalau misalnya diginikan bisa dibuka, artinya biasanya pasti nanti Anda gagal. Makanya ketika kita cek seperti ini kok dia bisa dibuka, buat paham dia Mbak, harusnya kalau nggak bisa dibuka tuh lengket kayak gini. Coba Mbak, lengket kayak gini. Nggak bisa dibuka Mbak ya, Mbak, nggak bisa dibuka Mbak, nggak bisa dibuka. Nah, terus kenceng lagi, lebih kenceng lagi. Nah kayak gini, sampai benar-benar walaupun kita paksa itu nggak bisa. Ini namanya edukasi ya, membuat orang yang akan kita hipnotis paham. Tetapi kalau nggak kita cek, biasanya kalau kita cek ternyata kok dia bisa dibuka kayak gini, biasanya nanti pasti gagal. Makanya untuk memberikan edukasi, pemahaman kepada subjek, cek kayak gini, ketika bisa dibuka, suruh gini nggak bisa dibuka. Jadi buat ini nggak bisa dibuka. Jadi kalau ini nggak bisa dibuka, ya nggak bisa dibuka. Jangan ini nggak bisa dibuka, tapi gini bisa gitu. Nah ini harusnya nggak bisa kayak gini. Nah itu baru edukasi. Nah ketika subjek itu sudah paham tentang komunikasi ini dan paham perintah Anda, mau mengikuti, sudah dipastikan dia kena. Biasanya ketika kita gagal dengan orang yang pertama yang akan kita hipnotis dengan tes sugesti yang pertama, biasanya setelah kita edukasi, kita buat dia paham ya dengan kalibrasi seperti ini, dengan kita pahamkan, dilengketkan seperti ini, biasanya setelah kita lakukan edukasi kedua, ketiga, keempat, biasanya pasti berhasil. Itu teman-teman, kalau kita menjumpai subjek atau klien kita yang tipikalnya orang sulit. Oke, bersama saya Roni Dlasana, sampai jumpa.